Oke, start record. Oke, yes. Oke, nah ini kita mau bahas lanjutin berkaitan eh, oh ini maksudnya Devon, maksudnya hasilnya nanti. Oh, ya oke aja yang misalkan belum bisa mendengar suara, mungkin nanti bisa dengar lagi. Rasanya kalau di sini mah bisa tanya jawab ya. Oke, kita Hmm. bahas sekarang. Nah, kita lihat buku halaman halaman 281. Halaman 281. Ya, lihat di halaman 281. Videonya udah bisa pada ke-share kan ya? Si ininya. Nah, untuk mengingatkan lagi, nah saya mau coba berkaitan sama hal ini, coba review lagi supaya bisa mengingat lagi apa yang sedang dipelajari paling. Oke. Nah, lihat di halaman 281. Tapi akan saya tampilkan di sini. Ya. Nah, di sini kita lihat eh, berkaitan dengan, nah, kemolaran. Tentukan kemolaran. Jadi yang dimaksud dengan kemolaran apa? Ingat lagi, kemolaran itu adalah molar, molaritas atau yang disebut dengan konsentrasi. Nah, di sini adalah mo N over V. Jadi kalau mol itu sendiri adalah mengacu ke solut atau yang dimaksud adalah zat larut. Kemudian kalau yang di sini volumenya adalah volume total. Jadi solution totalnya ya. Solutionnya berapa? Oke. Nah, sekarang kita mau lihat 0,5 di sini. Oke, di sini 2 liter larutan. Berarti ini total ya. Volume totalnya yaitu 2 liter. Maksudnya total itu ya zat larut dengan pelarutnya ya. Di sini pelarutnya adalah water. Mengenai larutan itu secara umum pelarutnya adalah water. Nah, sekarang kita mau hitung concentration yaitu molarity ini. Molarity-nya itu adalah M, berarti siapa yang solutnya satu larutnya? Satu larutnya adalah 0,5 mol urea. Berarti 0,5 dibagi dengan 2. Berarti concentrationnya adalah 0,25 mol per liter. Bisa juga bisa juga ini satuannya adalah 0,25 M. Ya, M itu kepanjangannya apa? 0,25 molar gitu ya. Molar itu jadi satuannya kita samakan pengertiannya molar M, molar atau mol per liter itu adalah yang sama. Wis, siapa itu? Nah, sekarang kita mau lihat di sini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ini ya, interrupt ya, supaya kita nggak berlarut-larut pengertiannya tertunda. Nah, sekarang untuk yang B. Untuk yang B, nah oke ini mah udah semoga sudah lebih mengerti. Di sini pelarutnya adalah 0,2 mol NaOH, kemudian dibagi dengan, oke, 400 mili, berarti harus dalam satuan liter. Harus dalam satuan liter. Berarti di sini kita ubah 0,4 liter. Berarti ini berapa? Satu per dua mol per liter. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 69 dan 70.
Oke, keep silent semua, berarti artinya sudah mengerti ya. Dia sudah mengerti. Ah, oke, wis partisipasinya 27, mantap. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ya, siapa itu yang coret-coret? Oke, kita lanjut sekarang ya. Eh, kita intermezzo, ada chat dulu. Di mute lah cuy. Oke cuy, di remote apa di mute, semua di mute cuy. Ayo cuy, yang ini suaranya. Saya bisa sih mute all, saya mute all aja ya, supaya under control. Teng teng teng, saya mute all. Jebret. Halo. No. Nanti kalau ada pertanyaan ini ya, kalau ada pertanyaan paling, aduh bingung juga. Ntar, ini unmute. Allow to participant unmute themselves. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung unmute sendiri ya. Unmute sendiri, habis itu nanya langsung ngomong. Oke. Unmute. Wait, ada suara lagi. Masih ada suara. Bentar. Mute all. Allow pasti unmute themselves. Yes. Oke, redam. Oke, sekarang kita lanjutin. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan unmute sendiri kemudian langsung ngomong ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang nomor 69. Kita fokus nomor 69. Di sini kemolarannya dinamanya kemolaran, konsentrasi ya, konsentrasi. Bukan maksudnya konsentrasi ke sini ya, tapi ini memang concentration ini ya namanya, concentration. Nah, kemolaran oke, tetap yang mau diminta adalah kemolaran M dalam satuan N per V gini ya. Ini mol, satuannya ini adalah liter. I know who are you. This is David ini. Oke, yang sekarang ini di sini kita mau cari masanya itu 12 gram. Masanya 12 gram. Jadi sekarang 12 gram urea. Nah, di dalam 12 gram urea ini kita pakai CONH22. CONH22. Oke, nah kita harus cari dulu 12 gram 12 gram urea ini berapa mol. Kita harus cari dulu berapa mol di sini. Nah, sekarang kita mau lihat ureanya sendiri. Nah, kita pakai hitung MR dari urea. Oke, MR dari urea itu kita hitung ini 12 tambah O-nya adalah 16. Kemudian yang ini adalah N-nya 14 kalikan 2 ya. Jadi 28. Nah, kemudian ditambah ini 2 ditambahkan dikalikan 2 jadi 4. Jadi kalau di total berarti ini 60 ya. Oke, kita tahu di sini MR itu 60 MR urea. Artinya apa? Artinya adalah 1 mol urea itu memiliki massa 60 gram. Nah, sekarang kalau ditanya 12 gram itu berapa urea? Nanti saya jawab ya chatnya ya, ada 2 chat. Nah, 1 mol urea 1 mol urea 60 gram. Kemudian kalau 12 gram urea berapa mol? Nah, berarti kalau 1 mol itu adalah 60, kalau 12 pasti kurang dari 1, betul nggak? Di sini adalah 12 per 60. 12 per 60. Nah, 12 per 60 molnya, ini adalah 12 per 60 mol urea. Nah, sekarang kita lihat 6 urea. Berarti ini 1/5 mol ya. Saya selesaikan dulu sampai 69B sebelum jawab chattingnya. Ini urea. Nah, di sini kita lihat mol ureanya sudah didapatkan. Kemudian kita cari adalah 2 liter. Kita masukkan 1/5 ini mol urea, ini dibagi 2 liter larutan. Berarti ini menjadi 10 mol per liter. Ini adalah 0,1 gitu ya, mol per liter. Ya, sudah untuk nomor 69 itu sudah selesai. Nah, saya jawab dulu.
gitu juga. Bukan, bukan 60 urea, bukan 60 mol. Maksudnya 1 mol itu, mr apaan? Oke, mr itu adalah nomor massa. Ini adalah nomor massanya. Nomor massanya adalah pakai yang, iya, ini nomor massanya. Oke. Ya, ini nomor massanya. Tinggal dipakai. Harapannya bisa jelas ya. Oke, mr-nya. Nah, untuk Cheryl tolong dibantu aja. Ini apa yang lain, David bisa bantu untuk apa gimana memantau aja. Nah, kalau bisa salah satu bisa line paling ya, bisa ada suaranya gitu. Ya, 1 mol itu sama dengan mr beratnya. Betul. Betul betul sekali, betul banget. Betul Yasin. Nah, sekarang kita lihat, eh, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang B sekarang. Kita lanjut yang B. Nah, oke, berarti saya harus pakai supaya saya perkecil aja di sini. Oke, yang B-nya. Oke, saya perkecil aja. Saya lanjut. Wow, oke. Nah, sekarang kita mau lihat. Kita mau lihat di sini berkaitan sama si 37. Oke. Berarti kita cari konsentrasinya. N-nya. Lagi-lagi N dibagi V ya. Oke, larutannya ingat larutannya ini adalah tentunya CaOH 2 kali dengan air ya. Jadi totalnya gabungan. Setelah digabung berapa gitu ya. Oke, di sini massa 3,7 gram CaOH 2 kali. Lagi-lagi kita perlu cari MR-nya lagi. Oke, screen-nya penuh. Oh, maksudnya penuh gimana ya? Nah, screen-nya bisa dilihat nggak? Nah, Ca 3,7 CaOH 2 kali. Oke, kita lihat, kita hitung dong MR-nya. MR-nya berarti Ca-nya itu adalah 40 ditambah, oke, 16, ada 2 ya. Ini ada 2. Berarti 16 kali 2, 32. Kemudian H-nya 1. H-nya 1 kalikan 2. Oke, 2. Berarti setelah dihitung dia akan dapat yaitu 74. Ya. Oke, nah di sini kita ada keterangan, kita ingatkan di dalam pikiran kita, nempel di jidat gitu ya. Nah, itu 1 mol CaOH 2 kali itu memiliki massa 74 gram. Oke, kalau 3,7 gimana? 3,7. Oke, 3,7 gram ini berarti pasti lebih kecil dari 1 dong, karena 1 itu massanya 74. Kalau masanya lebih kecil dari 74, pasti lebih kecil dari 1. Langsung saja. Berarti 3,7 dibagi 74. Ini ketemu berarti berapa nih? Aduh, kok loading. 37 10 min 1 74. Ini setengah. Berarti 0,05 gitu ya. Oke, 1/20 betul ya. 1/20 boleh. Betul. Nah, ini mol. Nah, sekarang kita mau lihat berikutnya. Sekarang volumenya berapa? Oke, kita lihat volumenya adalah 200 mili ya, 200 mili. Berarti ini adalah 0,05 mol. Mol siapa? CaOH 2 kali dibagi volumenya. Volumenya adalah harus dalam liter, guys. Harus dalam liter. Dalam liter berarti 0,2 liter. Berarti jawabannya adalah 0,05 dibagi 0,2. Berarti 5 per berapa ya? Oke, 5/20. Berarti kalikan 5 kali 5 5. Nah, kemudian 25/100. Oke, 0,25. Ini mol per liter. Gitu ya, guys.
Gitu ya, gengs. Oke. Nah, nggak apa-apa gambar-gambar, pokoknya eh, di apa tidak di tengah ya. Nanti soalnya mengganggu. Oke, sekarang kita lihat yang di sini. Eh, Oke, good. Yoi, kata pesan dari Justin dari Bizard. Oke, nah sekarang kita mau lihat berkaitan dengan ini. Hitung masa, hitung masa satu larut nih, satu larut. Wow, ini sekarang ini ada di balik-balik ya. Yang mau dihitung adalah masa telarutnya nih, masa satu larut. Nah, kita tahu kan, M itu N per V. Nah, sekarang kita perlu lihat masa satu larut. Nah, di dalam masa satu larut ini apa yang kita mau lihat? Yang kita mau lihat satu larut ya, satu larut yang dilihat. Berarti kita fokus ke sini ya, mol dari satu larutnya. Nah, sekarang yang menjadi satu apa yang ini fokus ke sini satu larutnya kita mau cari ini. Nah, kita mau cari, oh ternyata kita cari lihat data-datanya. Kita lihat data-datanya, oke ada 200 mili. Kemudian ada konsentrasi 0,5 ya. Oke, 0,5. Nah, sekarang kita masukkan konsentrasinya 0,5. Oke, di sini 0,5. Kemudian volumenya, volume larutan asam 200 mili, kita harus ubah ke dalam liter, 0,2 liter. Begitu ya. Oke, nah di sini adalah 0,2 liter. Kita cari molnya berapa? Karena di sini adalah larutan asam asetat, ya, maka mol di sini adalah mol asam asetat, begitu ya. Asam aset. Oh, sorry, bukan asam asetat. Maaf, salah. Yaitu asam sulfat maksudnya. Asam sulfat, ya. Oke, berarti N-nya berapa? 0,5 kali 0,2. Berarti ini adalah hasilnya 0,1 ya. 1 mol ini molnya. Berarti berapa mol H2SO4-nya? Ada 0,1 mol ya. Di sini jelas ya, harapannya sangat-sangat jelas. Ini adalah mol dari asam sulfat. Asam sulfat. Oke, nah dari sini kita mau cari berapa masanya. Karena yang ditanya adalah massa di sini sekarang. Berapa massa H2SO4? Oke, untuk mencari massa dari hubungan antara mol dan massa, kita selalu harus ingat kita harus perlu mencari yang namanya MR. Ya, MR-nya kita cari. Yuk kita cari MR-nya. MR-nya kita cari. MR-nya adalah H-nya 1, kemudian O-nya 16, ininya 32. Oke, kita cari MR-nya. MR-nya H-nya, oke, H-nya 2. S-nya berapa? S-nya udah 32. O-nya berapa? Oke, 16 kali 4, 64 ya. 64 ditambah tetek. Hitung cepat, berapa? Ayo cepat. Ayo, siapa dapat poin gitu kali ya. Nah, nanti untuk berikutnya aja. Oke, yang ini 2, 32, ini 64. 64 berarti wah, berapa itu? Harusnya kurang jelas itu, maaf, 98 harusnya ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dia angka 98. Oke, yang coret-coret tolong hapusin dulu itu. Soalnya dia nggak berpindah. Nah, 98. Nah, sekarang kita mau lihat 98. Ini artinya apa? 1 mol H2SO4 masanya adalah 98 gram. Ya, 98 gram. Nah, di sini adalah 98 gram, guys. Nah, sekarang kita lihat berapa sih molnya di sini? Molnya di sini adalah 0,1 ya. 0,1. Berarti kalau 0,1 mol H2SO4, ya semua, thank you. Nah, 0,1 mol H2SO4 masanya berapa? Dikali saja ya, dikali saja. Ini 9,8 gram. Ya, karena ingat kalau misalkan 2, kalian harus kalikan 2. Ya, kalau 2 mol berarti dia jawabannya 98 kalikan 2. Berapa ya? Oke, 196 gram. Ya, saya pura-pura aja. Nah, oke, berarti masanya berapa? Massa yang ada di sini, massa yang ada di sini berarti masanya adalah 9,8 gram asam sulfat. Begitu ya, guys. Oke, ada pertanyaan, guys?
So far sih bisa ya. So far sih bisa. Oke, nanti ini coret-coretannya seperti biasa saya akan kirim ya ke Line untuk saya ubah ke PDF. Don't worry, but be happy. Should be happy. Oke, nah sekarang saya mau lanjut. eh, yang tadi udah yoi ya. Nah sekarang kita mau lanjut ke halaman. Coba kita fokus ke halaman 281. 281 di situ membuat namanya larutan. Nah, kita mau lihat YouTube-nya nih. Kita mau lihat YouTube-nya sekarang. Teng 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 teng. Saya stop dulu ya share untuk yang apa jurnalnya ini. Oke, saya stop. Kemudian saya akan masuk share ke YouTube-nya. Sebentar saya tampilkan YouTube-nya. Teng 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 teng. Where are you YouTube? Oh ini dia. Oke, ini saya sudah siapkan. Nah, sekarang kita bisa nonton sama-sama. Preparing solutions of known concentrations is one of the most common tasks when preparing for laboratory activities. Bentar ya. Let's review some of the calculations and steps involved in preparing. Tikus Pak Pau. Tikus apa? Aduh. Oke, yang ini saya share. Bisa nggak ya dua ya? Nggak bisa. Oke, share-nya ini. I hope sudah bisa lihat. Saya gedein. I hope we can enjoy this. Kedengaran nggak guys? Preparing solutions of known concentrations is one of the most common tasks when preparing for laboratory activities. Let's review some of the calculations and steps involved in preparing an accurate solution Oke, from a sip solid. kedengaran. First, determine what concentration or molarity is required. Molarity is a measure of the amount of material, the moles, dissolved in 1 liter of solution. This equation is helpful. Molarity equals moles divided Oke, by nggak ada liters. suaranya. Next, determine the volume of the solution that is required for the lab. Make sure the volume is measured in Oke, liters. nggak apa-apa saya jelasin ya di sini ya. Finally, what is the chemical formula of the material needed? From the formula, the molar mass can be determined. Ya, oke, ini mah ceritanya ingin membuat solution gitu ya. Videonya nge-lag ya. Oke, saya sambil jelasin pelan-pelan ya. Oke, nge-lag YouTube-nya suaranya gak jelas. Ya, oke. Nah, videonya nge-lag ya, oke. Nah, kita mau buat solution ya, ceritanya membuat solution. Bayangin membuat solution. Nah, ada airnya. Nah, kemudian pasti ada sesuatu yang mau dimasukkan, mau dilarutin ya. Nah, yang dilarutkan itu akan kita hitung berapa banyak yang akan kita masukkan. Nah, apa Keep ini in saya mind if tuntun. you are using anhydrous or Nah, hydrated solid. ini Check the ada label to be senyawa sure. Putting CuCl. together the molarity, CuCl2, volume, and molar CuCl2. mass, we can easily find the Nah, mass of the chemical kita ikutin required. bentar. Let's take a look at this example. Sampel. A procedure requires 500 milliliters of 0.5 molar Oke, nah ini copper bentar 2 ya. chloride solution. Fill in the Oke, bentar mundur dikit. Ini maju dikit. milliliters of 0.5 molar copper 2 Ya. chloride solution. Oke, nah di sini jelas ya. Sir, kayaknya kalau mau saya bisa puterin videonya, siapa tahu mending FPS-nya coba minta linknya. Oke. Nah, nggak apa, nanti aja.
Nanti akan saya kasih linknya pasti ya, pakai linknya. Nah sekarang kita discuss yang ini. Kita mau membuat eh, oke saya apa ininya, mana sniping tool, oh ini dia. Oke, nanti saya share. Teng teng. Hap. Oke, very good. Nah, sekarang saya share lagi. Ini saya stop dulu. Stop, kemudian saya share lagi yang berkaitan sama jurnalnya tadi. Oke. Nah, di sini kita mau hitung. Di sini ada informasinya, ya. Oke, orang ini akan membuat suatu molarity ya. Volume totalnya adalah 0,5. Ingat ya, setelah ditambahin solut dengan solvent, dia harus 0,5 liter, harus ya. Kemudian dia ingin membuat yaitu 0,5 molarity-nya. Ya, ini adalah sama dengan mol per liter gitu ya. Oke, tadi dia itu mau pakai namanya CuCl2. Waduh, berapa H2O ya tadi ya? Bentar, saya intip dulu YouTube-nya dulu. Saya mundurin dulu bentar. Oke, 2H2O dia ya. Oke. Di sini 2H2O gitu ya. 2H2O. Nah, di sini kita mau cari nih dengan informasi ini dulu, kita membuat larutan apa sih yang si bapak ini di video ini tunjukkan. Dia mau membuat larutannya adalah CuCl2 ya, larutannya CuCl2 ya. Nah sekarang tetapi benda wujud padatnya itu adalah yang dipakai CuCl2H2O. Itu maksudnya apa? Nah sekarang kita mau lihat di sini berkaitan dengan sekarang larutan CuCl2. Berarti saya ulangi lagi, tetap 0,5 molar konsentrasinya, kemudian volumenya 0,5 liter gitu ya. Oke, kita cari M sama dengan N over V gitu ya. Nah, ini molnya kita cari. Kenapa molnya dicari? Karena dia berkaitan sama masanya nanti yang diperhitungkan begitu. Nah, di sini kita mau hitung. Oke, 0,5 molarity-nya ya. Kemudian molnya kita cari, mol CuCl2-nya, karena yang kita bikin adalah larutan CuCl2 dibagi volumenya 0,5 liter. Begitu ya. Nah, sekarang berapa nih mol CuCl2-nya yang terbentuk? CuCl2-nya 0,5 kali 0,5. Berarti di sini adalah 0,25 gitu ya, 25 mol. Oke, di sini ketahuan molnya adalah mol CuCl2-nya adalah 0,25 mol. Ya, 0,25 mol. Oke. 0,25 mol. Nah, sekarang kita mau lihat lagi tadi yang digambarkan. Tadi apa tadi? Mendingan apa tadi? Sorry. Massa, bentar. Ya, massa. Ya. Jadi yang dimaksud adalah, coba saya ulang lagi, massa. Yang dimaksud adalah massanya, ya. Berarti kita hitung massanya ya. Yang itu massanya. Udah muncul lagi ya massanya. Jadi ini kan molnya. Ini molnya 0,025 mol. Oke, kita bisa hitung massanya. Nah, oke, kita lihat, ingat lagi selalu mol berkaitan sama massa. Berarti kita penyambungnya adalah mR, gitu ya. Oke, mR CuCl2 itu apa? mR CuCl2-nya, oke, Cu itu
ada yang 63,5 ya, AR-nya ya. ARCU itu 63,5. Kemudian kalau Cl itu 35,5. Ini kalikan 2 sama dengan 71. Kalau dijumlahkan berarti 144,5. Betul ya? 144,5. Oke, ini artinya apa? Artinya adalah 1 mol CuCl2 itu memiliki massa 144,5 gram. Betul ya? 144,5 gram. Nah, sekarang yang kita mau lakukan, kita mau hitung massa sebenarnya. Massa sebenarnya adalah 0,25 mol CuCl2. Massanya berapa? Ya sudah, kita pakai bantuan kalkulator dulu ya. Pakai bantuan kalkulator dulu. 0,25 kali 144,5. Maaf, pakai kalkulator nih. 36,125 gram. Ya, ini massa CuCl2. Oke. Nah, begini. Sekarang apa hubungannya? Bagus juga gambarnya. Nah, sekarang hubungannya apa? Kalau ini padatannya itu yang diambil, padatannya itu adalah CuCl2 2H2O. Artinya apa? Kalau ini tanpa air 1445. Oke, bukan. Karena bukan 1445. Kenapa? Karena 1445. 1445. Coba dihitung lagi aja. Nah, ini benar 1445 ya. Kemudian yang ini adalah, ingat yang dicari adalah 0,25 yang ininya ya. 0,25-nya. 0,25 mol CuCl2-nya. Karena kalau yang ini adalah mengenai MR-nya, arti MR 1 molnya memiliki massa 1445. Oh, ya. Salah hitung. Oke, thank you. Thank you koreksinya. Ya, benar. 1345 benar. Thank you masukannya ya. 1345. Nah, 1345 berarti kita hitung lagi ya. Berarti ya, saya salah hitung. Betul Cherry, betul Syanat, betul Hiren. Nah, 134,5 kali 0,25 ya. Berarti 33,625. 33,625. Betul ya? Oke. Nah, sekarang berarti udah clear ya semuanya ya. Udah clear ya, masanya udah oke, udah benar. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan ini adalah tanpa molekul air. Artinya kayak gini lah, tanpa nggak lembab, nggak basah. Jadi ada kan ada air, ada gula yang kering, ada gula yang katakan menggumpal satu sama lain. Kenapa? Karena ada airnya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini juga ternyata padatan yang dipakai itu ada airnya. Bagaimana kita melakukannya? Nah, oke. Mol ini 0,25 ini pasti akan sama dengan 0,25 mol ini. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi patokan. Kenapa? Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Berarti kalau ini CuCl2-nya 0,025, oke, ininya juga 0,025 karena kita melihat patokan ini. Di sininya angka 1. Ya, rasionya 1:1. Atau kita memakai satu persamaan begini. Semoga nggak makin pusing ya. Maksudnya untuk membantu tujuannya. Jadi CuCl2 2H2O ini ditambah yang namanya air. Berarti ini padatannya, kan prosesnya ini padatannya, kemudian ditambah H2O. Nah, setelah ditambah H2O, kita menjadi larutan yang namanya CuCl2. Ini adalah larutan. Kalau ini mah padatan, ya. Ini padatan ditambah air, prosesnya dia akan menjadi yang namanya larutan. Nah, di dalam persamaan ini, kalau kita lihat dari ininya, ini 1, ya, ini 1, kemudian ini juga 1. Berarti airnya kita nggak lihat.
persamaan reaksi airnya nggak kita lihat. Tapi dari sini persamaannya ini 1, ini juga 1. Makanya ketika ini 0,25, maka molnya di sini juga 0,25. Gitu ya. Nah, sekarang kita mencari masanya berapa? Massa dari hati-hati itu itu mengganggu diomongin juga ini 0,25 mol dari CuCl2 2H2O gitu ya. Nah, sekarang yang ini kita mau hitung. Yang tadi kita udah hitung, tadi koreksi dari cyanan Sherilyn. Nah, itu adalah 134,5. Sekarang ditambah dong ini MR-nya. MR-nya caranya gimana? Ini 2 dikalikan dengan H-nya di sini ada 2, kemudian O-nya itu 16 gitu ya. Jadi ditambah sejumlah 18 kali 2 36. 134,5 ditambah 36. Berapa ya? 170,5 gitu ya. Nah, dari sini kita mengetahui 1 mol CuCl2 2H2O itu memiliki massa 170,5 gram gitu ya. Sedangkan yang aslinya adalah 0,25 mol, itu berapa? Gitu ya. Nah, sekarang ya langsung digabung aja tadi. Nah, sekarang kita hitung digabung oke, nanti saya jelasin lagi. Berarti 0,25 kali 170,5 berarti 42,625 gram ya. Nah, nanti si bapak yang tadi itu akan memasukkan benda padatannya, padatan CuCl2-nya itu masanya adalah 42,625 gram ya. Nanti di dalam suatu alat nanti ya, nanti kita lihat videonya. Jadi total yang kita masukkan ini, nanti volumenya pasti ditambahin air sampai 0,5 liter. Nah, dengan memasukkan benda padatan ini di dalam air, pertama dimasukin, kemudian airnya ditambahin sampai 0,5 liter ini, maka hasilnya itu adalah akan menghasilkan larutan yang konsentrasinya adalah 0,5 molar. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat videonya ya. Ada pertanyaan dulu? 1-2 menit dulu. Silakan nyalain si phone-nya, kemudian baru ini. Itu udah ada yang terganggu. Ya, ini breaknya 1-2 menit. Waduh, Azizi Ramdhani, siapa itu? Oh, gak keganggu ya. Oke. Nah, oke. Ada pertanyaan? Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya. Kita mau total, sorry nggak ada break. Kenapa? Karena waktunya udah dipotong setengah jam ya. Jadi biasanya mah ada hahi, nanti breaknya nanti setelah udah selesai ya. Maaf dan minta pengertiannya. Oke. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan berarti udah clear, udah jelas. Kita mau buat larutan, berarti bayangkan padatan harus ditimbang sejumlah 42,625. Kemudian setelah dapat, dimasukin ke satu alat, dimasukin air sampai volumenya 0,5. That's the point ya, that's the point. Nah, jadi saya rangkum lagi. 1, berarti harus timbang CuCl2-nya 2H2O ini masanya 42,625 gram. Gitu ya. Nah, kemudian habis itu masukkan CuCl2-nya 2H2O ini ke wadah udah, kemudian masuk air, kemudian sambil dilihat ya, sampai volumenya adalah 0,5 liter ya, 0,05 liter ya. Ini baru bisa membuat konsentrasi yang ini 0,5 dengan total
yang kita persiapkan adalah 500 mili, 0,5 liter maksudnya. Oke, nah yang ini sekarang kita lihat prosesnya. Kita lihat videonya. Hai video, hai video. Nah videonya kayaknya dikecilin aja ya, supaya nggak terlalu gede banget. Let's take a look at this example. A procedure requires 500 milliliters of 0.5 molar copper 2 Semoga nggak chloride nge-lag. solution. Fill in the variables of the molarity formula. Ini yang tadi kita bahas. Cross Oke, multiply to 0,25. solve for the Ini moles. sudah kita hitung Multiply the hasilnya. moles by Ini the sudah formula 170 weight. sekian yang tadi ya. In this 170 case, sekian we are starting with ml-nya. copper 2 chloride dihydrate solid. The formula weight is 170.49 grams per mole. This leads to an amount of 42.62 grams of solid required to dissolve in 500 milliliters of solution. Oke, tunggu dulu nanti pertanyaan dari Kak saya. Using a Nah, balance, obtain the required amount of yang solid. ini adalah A volumetric ditimbang. flask gives the most Nah. accurate volume measurement. Add in some of the water. Add in the solid. Stir. Inilah yang dinamakan yang di sini, yang ini namanya labu takar atau labu ukur gitu ya. Padatannya dimasukkan ke labu ukur. Tapi ingat di dalamnya ini ada airnya ya supaya larut. Nah, alat ini ketika diisi sampai batas itu adalah volumenya adalah 0,5 gitu maksudnya. Itu volumenya pakai yang air tambah padatan. Yes, betul. Jadi air tambah padatan volumenya harus 0,5 liter. Gitu ya, harus 0,5 liter. Kita lanjutin lagi. And mix. Keep Yeah, adding mix water and together. stirring until the correct volume of Nah. solution is reached. These simple until the Nah, saya correct ulang. volume of solution is reached. Bentar. Keep adding water. Oke, yang ini dibersihkan ya, dikasih air dibersihin. Supaya apa? Supaya nggak ada yang kesisa. Berarti semua padatannya larut masuk ke dalam wadah ini yang namanya labu takar ini. Labu takar. Ini namanya kalau Inggris volumetric flask. Ya, volumetric flask. Jadi dimasukkan di sini, ya, dimasukkan di sini. And stirring until the correct volume of solution is reached. Sampai korek volumenya. Nah, ini tambahin These sampai simple steps will- Nah, di sini kita lihat Correct volume of solution is reached. sampai batas These tertentu. simple- Oke, yang ini adalah batasnya. Ya. Nah, ini adalah batasnya. Berarti sampai batas. Oke, tunggu dulu nanti saya akan jelasin berikutnya. Di sini ada batasnya. Maaf ini mungkin si ininya blur. Nah, setelah itu Simple dikocok. steps will ensure that you always Oke, prepare dikocok. accurate Ingat volume solutions. labu takarnya itu adalah The 500 mili. reference section in the 500 Flynn Scientific Catalog and 500 Reference mili, Manual ya. contains a wealth of information with Oke. specific tips and solution Jadinya- recipes to make Jadinya udah sampai di masih volumenya larutan sampai di sini aja ya. Oke, kita lihat nih. Sekarang ini stop, kita balik lagi ke share berkaitan sama jurnalnya yang tadi. Oke, yang ini. Kita lihat di sini. Teng-teng. Yang tadi, informasi yang tadi, perhatikan yang ini. Perhatikan bahwa dia itu batasnya sampai sini. Pasti di alatnya, di wadahnya itu ada limitnya. Kita tambahin air sampai limitnya. Jangan lebih. Kalau lebih, akibatnya kalau lebih apa? Kalau lebih berarti volumenya makin banyak. Kalau volumenya makin banyak, kita lihat N per V. Kan ini kan tadi targetnya kita buat 0,5 molar. Nah, kalau ininya banyak, akibatnya pasti nilainya lebih kecil. Nilainya pasti lebih kecil dari 0,5 molar. Kebayang ya? Tapi kalau misalkan terlalu sedikit, nggak sampai batas, terlalu sedikit,
Berarti kemungkinan nilainya pasti molaritasnya, konsentrasinya pasti lebih besar dari 0,5 molar. Begitu maksudnya, ya. Oke, nah kita mau lihat beberapa contoh soal. Oke. Berkaitan sama pembuatan larutan, sudah. Sekarang kita masuk ke dalam proses yang namanya pengenceran. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. We enjoy our time. Yes. Nah, kurang 10 menit lagi. Nah, oke. Ini berkaitan ada yang namanya pengenceran. Ya, berarti oke. Nah, kita perhatikan soalnya ya. Tadi kita membuat yang namanya solution dari padatan ya. Tadi itu membahas padatan dimasukkan wadah, kemudian tambah air, kemudian tambah airnya sampai batas gitu, sampai batasnya. Begitu ya. Nah, kemudian sampai batasnya kemudian dikocok-kocok. Terbentuklah yang namanya larutan yang diinginkan. Nah, larutannya ini kemudian ada kelanjutan prosesnya. Ingin diencerkan larutannya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Berapa mili air yang harus dicampurkan dengan 100 mili larutan NaOH 0,05 molar gitu ya, sehingga menjadi 0,2 molar ya. Oke, kita mau jabarkan nih. Berarti ada namanya pengenceran, ini proses ya. Ada awal, ada selesai ya. Nah, pada saat awal ini berapa air yang dimasukkan ke dalam 100 mili. Nah, kita mau bayangkan dunia makronya. Berarti ini adalah 100 mili larutan. Karena informasi yang ini ya, 1 mili larutan NaOH 0,5 molar. Begitu ya. Nah, terus dalam prosesnya itu ingin ditambahin air. Kemudian sehingga menjadi 0,2. Sehingga ketika ditambahin air, pasti ini volumenya lebih dari 100 mili ya. Awalnya 100 mili ditambahin air, kita nggak tahu sampai berapa, sehingga volumenya adalah konsentrasi larutan NaOH adalah 0,2 molar. Coba yang perlu diperhatikan ini adalah konsentrasinya dari 0,5 menjadi turun. Yang namanya pengenceran itu konsentrasinya tambah turun. Kita bayangkan ada larutan gula manis terus ditambahin air, pasti menjadi kurang manis lagi ya. Jadi konsentrasinya turun gitu ya. Nah, sekarang yang kita mau perhatikan adalah, coba kita perhatikan, ini adalah kondisi awal yang ini ya. Ini adalah kondisi air awal tanpa airnya. Ini adalah kondisi pada saat akhirnya, pada saat selesainya. Nah, sekarang coba kita mau lihat, ini kan kita mau hitung Mn per V ya. Ini adalah juga kita bisa hitung Mn per V ya. V1 sama V2 itu berbeda volume totalnya, betul ya? Nah, sekarang kita mau hitung, kita mau lihat mol di sini berapa molnya? Mol di sini. Ya, kita mau hitung molnya. Konsentrasinya udah ketahuan kan? Udah ada informasinya 0,5. Kemudian volumenya 100 mili. Itu adalah kita masukkan 0,1 kita masukkan. 0,1 kemudian per N. N-nya punya siapa? Oke, larutan apa yang di sini? Larutan NaOH, berarti NaOH di sini. Nah, kita lanjutkan. NaOH ini, mol NaOH itu adalah 0,5 kali 0,1.
Kita cari molnya. Betul ya, perkaliannya ya seperti biasa matematika. 0,05 mol. Ya, 0,05 mol. Nah, di sini 0,05 mol. Kita berhenti di sini dulu. Nah, sekarang kita mau lihat ketika di dalam proses tambahan air, ya, bagaimana mol di sini? Mol NaOH yang ada di larutan kedua. Sama atau enggak? Jawabannya ada yang sama, ada yang beda. Ya. Yang benar yang mana? Yang benar adalah sama. Jadi molnya sama ya. Molnya yang sama. Nah, molnya sama. Kenapa? Karena yang ditambahkan cuma volume air doang. Karena pengenceran hanya air doang, maka airnya yang berubah. Mol NaOH-nya tetap nggak? Tetap, karena tidak ada penambahan siapapun gitu kan. Nah, sekarang molnya adalah 0,5 mol. Oke, kita bisa cari. Nah, kita pakai hubungan ini lagi. Oke, 0, di sini konsentrasinya berapa? Kita pakai pensil yang berbeda. Ini berapa? Ini adalah 0,2 ya. Molnya berapa? Tetap kan? Karena tidak ada ngalami hanya penambahan air doang. 0,05 mol gitu ya. Volumenya berapa? Volume totalnya kita cari gitu ya. Oke, volume totalnya kita cari. Total sama dengan 0,05 dibagi dengan 0,2. Oke, ini berapa? 5 per 20 kalikan 5, 0,25 liter ya, 0,25 liter. Nah, 0,25 liter. Sekarang di sini volume totalnya adalah, kita pakai mili sekarang, 250 mili. Kita perhatikan yang di atas tadi, ingat-ingat berapa? Hayo, volumenya di sini, volume totalnya tadi berapa? Silakan oret-oret. Wis, betul. Nah, dihapus lagi. Very good, 100 mili. Sekarang yang ditanyakan apa tadi pertanyaannya? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyain apa? Coba baca. Baca di buku masing-masing. Yang ditanyakan apa? Ayo silakan oret-oret. Tambahan air. Betul pisan. Nah, berarti coba volume H2O-nya. Jadi volume H2O-nya, nah sudah ada yang oret-oret tuh. Berarti ini ditambah air sehingga menjadi volume 250. Jadi volume air yang ditambahkan adalah berapa? Ayo oret-oret, langsung hitung. Berapa? Ayo cepet, cepet. Yes, benar 150. Yes, betul 150 mili ya. Nah, di sini volumenya sudah dijawab, sudah terjawab ya. Berarti volume yang dipakai berapa? Ya sudah, yang dipakai. Jadi maksudnya dalam kalau di dalam dunia makronya ada 100 mili gitu ya, larutan NaOH awalnya 0,5 molar. Nah, sehingga menjadi 0,2 itu larutan NaOH, volume air yang ditambahkan berapa? Yang ditambahkan adalah 150 mili gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, saya keluar, ada pertanyaan dulu nggak? Kasih komen. Oke, nanti bentar lagi yang di sekolah akan ada tugas, saya akan masukkan. Apa instruksinya sekarang maksudnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah dijawab. Sekolah kimia nanti ada PR yang harus dimasuk tugas, harus selesai hari ini. Deadline-nya jam 3 sore gitu ya. Ada pertanyaan, ada pertanyaan. Nah, tugasnya adalah halaman 283. 283. 283 PR-nya halaman 283. Kemudian terus
nomornya nomor 71 dan 72. Nomor 71 dan 72 ya. Nah, itu nanti diposting tugas di sekolah. Iya, itu saja. Enak kan? Tadinya pinginnya lebih, tapi gimana ya? Mengerti kondisinya yang ada. Cukup, oke. Mantap. Atau mau nambah? Pak mau nanya. Oke, boleh Irin, silakan Irin. Mau dinyalakan speaker apa kamu speakernya boleh. Iya, nggak more. Oke. Oke, Irin silakan. Irin mau nanya. Pak Oh, mau makan, mau mau tidur to boleh nggak? mau toilet, mau ntar lagi ini udah selesai. Jadi apa udah waktunya kan udah kurang 1 menit ya, jam 9 kan sesuai Belum dengan. makan saya. Oh iya, belum makan. Ya siapa bangun kamu bangun jam berapa? Oke, sok ke toilet dulu silakan. Nomor 70 gimana? Maksudnya Yai ini pulang, Hah? pulang. Yang ini pelajarannya udah selesai. Ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Wes, siapa itu? Wah, mateng lah. Nomor 70. Pulang. Pulang, pulang. Mana dong, tolong, tolong. Nomor 70. Yang ke toilet dulu silakan. Mangga, mangga sadayana. Oke, yang 170, yang 70. 70 kan udah dibahas. Mau dibuat PR ya? 70 udah tadi. 70 mah udah. Tiba-tiba 2 kali 98. Oke, nggak ada deh tiba-tiba. Eh, 70 tadi coba lihat. Ini dihapus dulu guys. Itunya guys, apa love you apa sir? 70. Nah, oke. Oh, yang dua itu misalkan. Misalkan Devon. Jadi maksudnya tadi itu bukan pertanyaan di dalam soalnya tapi saya misalin. Jadi yang ini mah misalkan aja. Misalkan ini apa kalau 2 mol kan soalnya kita tahu 1 molnya 98. Kemudian kalau 2 mol gimana? Kalikan 2 aja. Kebayang ya? Semoga kebayang. Get it? Get it ya? Oke, Shannon yang lagi pipis boleh, yang lagi bau boleh ya. Oke, guys, kita sampai ke sini di sini.